Halo, assalamualaikum guru hebat. Bertemu lagi dengan saya Melinda Nurnadia Fajriah. Kali ini saya akan membahas tentang aksi nyata yang kedua, yaitu menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Bagaimana? Yuk kita simak videonya bareng-bareng. Bapak dan Ibu guru hebat, pertama kita harus tahu dulu tujuan merdeka belajar untuk peserta didik. Nah, di sini ada 4 tujuan merdeka belajar. Yang pertama, peserta didik mempunyai rasa semangat ketika belajar di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, peserta didik dapat berpartisipasi aktif dan tidak terbebani dalam kegiatan belajar. Yang ketiga, merdeka belajar dengan metode pembelajaran yang kita berikan. Dan yang terakhir, peserta didik hasil capaian belajarnya dapat meningkat dengan adanya kurikulum merdeka belajar. Kemudian, apa sih pengertian merdeka belajar? Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memanusiakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Sedangkan merdeka belajar adalah kemerdekaan belajar, terutama esensi kemerdekaan di sini harus ada pada guru terlebih dahulu. Tanpa ada guru, tidak mungkin bisa terjadi pada peserta didik. Nah, Ki Hajar Dewantara mengemukakan triloka pendidikan atau prinsip kepemimpinan seorang guru. Yang pertama adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo, yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarsa, dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Ing Ngarsa Sung Tulodo yang berarti di depan memberi teladan, Ing Madya Mangunkarsa di tengah membangun karsa atau kemauan atau semangat, dan Tuturi Handayani artinya dari belakang mendukung. Atau dapat disimpulkan yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun motivasi, dan di belakang memberikan dukungan. Bagian dari semboyan beliau, yaitu Tuturi Handayani, dijadikan sebagai slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Ketiga semboyan ciptaan beliau seolah-olah tak lekang oleh zaman. Artinya semboyan tersebut masih konstekstual dengan keadaan sekarang di tengah derasnya arus perkembangan informasi dan teknologi. Nah, sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among atau Among Method, yang artinya guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsep trisentra pendidikan dengan menyatakan di dalam hidupnya anak-anak ada 3-4 pergaulan yang menjadi pusat pendidikan yang amat penting baginya, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Nah, dari konsep tersebut lahirlah istilah Tripusat Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi 3 hal, yakni pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Nah, yang pertama, lingkungan keluarga tetap menjadi lingkungan pendidikan penting utama dalam membangun pendidikan etika, agama, serta perilaku sosial peserta didik. Sementara itu, yang kedua, lingkungan sekolah menjadi lembaga wiyata yang menyampaikan ilmu pengetahuan serta pendidikan keahlian. Selanjutnya, yang ketiga, lingkungan masyarakat menjadi lokasi anak belajar membangun karakter serta kepribadiannya. Nah, terdapat 5 asas-asas dalam pendidikan. Yang pertama adalah asas kemerdekaan, yang kedua asas kodrat alam, ketiga asas kebudayaan, keempat asas kebangsaan, dan yang kelima adalah asas kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara tak pernah mematok anak didiknya di kelas kelak akan menjadi apa. Ki Hajar Dewantara memerdekakan anaknya saat belajar apapun berdasarkan bakat mereka. Nah, bekal itulah yang harus dibawa anak Indonesia untuk berdaulat atas dirinya sendiri. Belajar merdeka dipercaya pula dengan membawa Indonesia sebagai negara yang maju. Kemudian, indikator negara maju juga dapat dilihat dari lulusan akademisnya dalam membuka lapangan kerja. Sayang, hal ini belum menjadi mindset atau dasar berpikir anak negeri, karena luput dari arti belajar ala Ki Hajar Dewantara. Saat ini, lulusan Indonesia baru mampu menjangkau 2% dalam membuka lapangan kerja. Padahal idealnya untuk dikatakan sebagai negara maju harus ada 4% dari lulusan Indonesia yang bisa membuka lapangan kerja.
Nah, Bapak Ibu guru hebat, aksi nyata yang saya lakukan untuk menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, yaitu dengan diskusi dan sharing mengenai arti kurikulum Merdeka dan langkah kecil apa yang sudah dilakukan untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini baik dengan kepala sekolah, rekan guru maupun peserta didik. Di sini ada beberapa dokumentasi foto penyebaran pemahaman kurikulum Merdeka Belajar yang sudah saya lakukan baik dengan kepala sekolah, teman sejawat maupun peserta didik. Setelah melihat dan mendengar video yang saya jelaskan, mohon kesediaan Bapak dan Ibu guru serta rekan semua untuk mengisi umpan balik pada link di atas. Alhamdulillah, aksi nyata penyebaran pemahaman Merdeka Belajar sudah saya lakukan. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video ini jika kalian suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.